Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JITV dimanapun Anda berada, bersama saya Ani dalam acara Sarasehan Perbincangan seputar Jogja. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan berbincang topik menarik dan kali ini topiknya adalah tentang KIDDIY, yaitu Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagaimana ketugasan dari KIDDIY. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh dua orang narasumber yang gagah-gagah dan juga ganteng-ganteng ini. Mereka adalah para komisioner dari KIDDIY. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan kenalan dulu nih dengan para narasumber kita pada hari ini. Nah, di sebelah saya ini ada Bapak Aswino Wardana Esos. Beliau adalah koordinator bidang kelembagaan dari KIDDIY. Dan di sebelahnya yang Bapak gagah ini, Bapak ini adalah Bapak Wawan Budianto SAG MSI. Beliau adalah koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi. Nah, Pak Aswino dan juga Pak Wawan, pada talkshow sebelumnya, selamat siang nih. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semuanya sehat ya? Ya, sehat. Baik. Pak Aswin dan juga Pak Wawan, kalau talkshow sebelumnya kita sudah membahas tentang KID ya. Nah, pada hari ini kita akan lebih membahas lagi tentang, tolong dong kita di-spill tentang siapa saja sih sebenarnya komisioner dari KIDDIY ini. Karena pada tanggal 30 November 2023 sudah ditetapkan oleh Gubernur DIY anggota KIDDIY periode 2023 sampai 2027. Nah, mohon di-spill dong mungkin siapa aja sih dari KIDDIY ini dan apa ketugasannya. Monggo kepada Pak Aswin. Baik, terima kasih Bu Ani. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami sedikit mengulang dari episode berikutnya ya. Kemudian melengkapi, menambahkan dari untuk episode saat ini. Jadi kami ini terbentuk memang baru saja untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Dan kami juga mendapatkan SK dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385 KIP/2023 tentang penetapan anggota KIDDIY masa jabatan 2023-2027. Kami komisioner itu ada 5 orang begitu. Dan kemarin itu kan yang hadir itu Pak Bayu Febrano Putro itu selaku Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga ada Pak Ahmad Nasir selaku bidang AC atau kepanjangannya Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Dan kali ini kami hadir di sebelah saya ini ada Pak Wawan Budianto SAG MSI selaku yang mengampu bidang penyelesaian sengketa informasi. Dan sedangkan saya sendiri Aswin Wardana yang membidangi bidang kelembagaan. Dan masih ada satu lagi, yaitu Ibu Erniati SIP MH selaku Ketua KIDDIY. Jadi nomenklaturnya mungkin berbeda ya dengan provinsi di tempat yang lain. Kalau di daerah Istimewa Yogyakarta ini menyebutnya Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu Bu Ani. Oke, baik. Tadi dikatakan Pak Aswino ini sebagai koordinator bidang kelembagaan ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan kelembagaan sendiri sebenarnya tugas dari koordinator bidang kelembagaan ini apa nih Pak? Untuk tugasnya itu salah satu core bisnis yang kami lakukan, melakukan MONEF, begitu istilahnya, singkatan MONEF, kepanjangan dari monitoring dan evaluasi. Monitoring, implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di badan publik di daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian evaluasi, implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di badan publik daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kegiatan itu, kami memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di badan publik di daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kalau tadi kaitannya adalah MONEF gitu ya, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi terutama di badan publik gitu ya Pak ya. Nah, untuk periode ini sendiri sebenarnya ada nggak sih rencana MONEF di tahun ini, apakah ada hal yang berbeda dari MONEF tahun sebelumnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Aswino. Baik, kalau
di tahun ini ya kami melakukan kajian-kajian, kemudian juga kalau di episode kemarin kan sedang merencanakan untuk menyelenggarakan rakerda. Kalau ini baru saja rakerda kami laksanakan begitu, dan salah satu rakerdanya itu memang membuat rumusan bagaimana untuk periode tahun ini dan bahkan mungkin 4 tahun ke depan itu badan publik mana saja yang di Monef. Sejauh ini yang menjadi tambahan kami karena itu sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 dan Perda nomor 4 tahun 2021 ada tambahan untuk badan publik ya ini pemerintah desa atau sebutan dengan nama yang lain. Juga badan usaha milik kelurahan begitu kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kurang lebih nanti yang di Monef itu ada 1087 badan publik dengan kalau dihitung tanpa desa itu ada 300 badan publik yang sudah dilakukan Monef di periode yang sebelumnya begitu. Oke, luar biasa ya 3.870 badan publik gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya beralih ke Pak Wawan nih. Nah, kalau tadi Pak Aswino bercerita nih men-spill terkait dengan fungsi koordinator bidang kelembagaan. Nah, kalau Pak Wan ini sebagai koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi. Nah, apa sih sebenarnya penyelesaian sengketa informasi ini, Pak? Nah, bagaimana, kenapa sih terjadi sengketa gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Pak Wawan. Baik, Mbak Ani dan pemirsa JTV yang dimanapun Anda berada, saya ingin tambahkan informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Aswin ya. Jadi, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta itu lembaga yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi publik. Ya. Secara umum ketugasan KI itu adalah seperti itu ya. Jadi menyelesaikan sengketa informasi publik. Namun di samping menyandang amanah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, ada ketugasan lain yang juga harus dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah khususnya di DIY ini. Tadi yang disampaikan oleh Mas Aswin selaku koordinator bidang kelembagaan, KI itu bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan tata kelola keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik yang ada di DIY ini, baik di pemerintah DIY maupun di kabupaten kota bahkan hingga ke kelurahan tadi. Ya, jadi seluruh badan publik yang ada di level provinsi, level kabupaten kota, kemudian level kecamatan, kemantren, panewon, maupun di kalurahan tadi. Nah, itu terkait dengan ketugasan yang diamanahkan oleh undang-undang kepada Komisi Informasi. Dan salah satu ketugasan itu saya ampu, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik gitu ya. Nah, kenapa informasi itu bisa disengketakan? Ini kan kadang-kadang menjadi pertanyaan. Yeah. Kok informasi disengketakan? Biasanya sengketa itu terkait dengan sengketa hukum apa gitu kan, pidana maupun perdata misalnya seperti itu. Tapi kenapa kemudian informasi itu juga bisa disengketakan? Jadi gambarannya adalah seseorang itu memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi ya, untuk mengembangkan dirinya ya, untuk mengupgrade dirinya. Maka dia memiliki hak untuk mengakses informasi. Itu hak konstitusional di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hadirnya Komisi Informasi itu sesungguhnya untuk mengawal hak konstitusional dari warga negara untuk mendapatkan informasi. Nah, dari mana informasi itu didapat? Informasi itu disediakan oleh badan publik. Ya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, siapa saja lembaga atau badan publik yang harus menyediakan informasi itu adalah badan publik atau organisasi perangkat daerah misalnya, yang tentu saja anggaran itu berdasarkan dari atau anggarannya itu berasal dari APBN maupun APBD ya. Namun badan-badan lain sepanjang anggarannya itu bersumber kepada APBN dan APBD, maka konsekuensinya badan publik itu harus membuka dirinya terkait dengan informasi publik kepada masyarakat. Ada informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, gitu kan?
kemudian ada informasi yang dikecualikan, itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah, kemudian kalau saya misalnya warga negara dan kemudian ingin mengakses informasi terkait dengan hak saya untuk mendapatkan informasi, untuk mengembangkan diri saya, maka saya datang atau meminta informasi ke badan publik. Ada mekanismenya, ada SOP-nya, dan kemudian tidak mendapatkan informasi yang saya minta, ya, dan ternyata itu informasi yang seharusnya itu disediakan oleh badan publik tersebut, maka kemudian saya bisa menyengketakan ke KIDDI. Jadi saya akan mempersengketakan agar hak saya itu bisa diberikan berupa informasi oleh badan publik itu. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Ani, ketugasan dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Jakarta. Oke, baik. Kalau tadi dikatakan bahwasanya ketika masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, tetapi badan publik tidak memberikan itu, maka akan terjadi sengketa gitu ya, Pak. Ya. Nah, untuk di DIY sendiri itu sebenarnya sengketa informasi yang ada itu berkaitan tentang apa, Pak? Yang banyak di DIY ini tentang apa ini, Pak? Iya, sebenarnya kan informasi itu kan luas ya, banyak ya. Betul. Ya, hanya saja memang kami selama ini dari catatan di DIY itu lebih banyak masyarakat itu mempersengketakan terkait dengan haknya untuk melihat dokumen yang berupa letter C, informasi berupa letter C, ya, terkait dengan pertanahan, ya. Jadi lebih banyak memang informasi yang diminta oleh pemohon dan kemudian banyak yang tidak diberikan, itu berupa pertanahan, ya, itu. Namun saya kira itu hanya salah satu case saja ya, salah satu case yang kemudian di DIY ini lebih dominan kasusnya. Namun kalau terkait dengan informasi sebenarnya kan luas gitu ya, tidak hanya terkait dengan pertanahan. Mungkin ada yang ingin mengakses informasi terkait dengan anggaran, ada yang ingin mengakses informasi terkait dengan perizinan, ya kan? Jadi ada beberapa juga yang tidak terkait dengan pertanahan. Yang tadi saya sampaikan ada yang terkait dengan mekanisme perizinan, ya, pengurusan HO itu apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum, sehingga kok merasa dirugikan, ya, apakah ada malpraktek di situ dan sebagainya. Jadi sebenarnya case-nya banyak, hanya saja yang dominan adalah terkait soal pertanahan. Ya. Baik, kalau tadi dikatakan informasi yang diminta yang sering dominan dan menjadi salah satu objek sengketa adalah tentang pertanahan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara menghindari upaya dari badan publik agar tidak disengketakan nih? Nah, seperti apa Pak untuk pencegahannya sendiri? Iya. Jadi ini masih terkait dengan ketugasan Komisi Informasi yang tadi core bisnisnya bidang tugasnya Pak Mas Aswino ini, kelembagaan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi itu didesain agar menjadi sebuah instrumen agar badan publik itu secara kontinu itu menjadi badan publik yang informatif. Harapan ke depan ada kategori badan publik yang informatif, artinya dia sudah menyajikan, menata kelola informasi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nah, ketika badan publik sudah informatif melalui proses atau melalui mekanisme MONEF tadi, harapan kita memang masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses informasi, ya, lebih mudah mengakses informasi sehingga meminimalisir terjadinya sengketa informasi. Namun saya kira tidak hanya sebatas itu, Mbak Ani. Jadi bisa juga masyarakat itu ingin mendapatkan informasi dan ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang mensyaratkan sebuah informasi itu bisa diakses oleh publik, misalnya seperti itu. Sehingga ada juga kemudian meskipun ada badan publik yang mungkin sudah informatif, namun ada juga orang yang atau masyarakat yang kemudian mengakses informasi yang memang yang ketika akan diberikan itu melalui mekanisme, melalui prosedur persyaratan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga orang tersebut merasa ini perlu diajukan di KID, apakah benar sudah melalui mekanisme misalnya informasi yang dikecualikan itu sudah benar, atau kemudian memang persyaratan untuk mengakses informasi itu tidak membatasi seseorang untuk mendapatkan informasi, sehingga
monitoring evaluasi itu sebagai bagian dari instrumen untuk membuat badan publik informatif, dan salah satunya adalah dengan menyediakan, mengumumkan, menyajikan informasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang namanya ada daftar informasi publik tadi. Oke, itu, baik. Nah, ya. Kalau tadi Pak Wawan sudah menyampaikan bahwasanya untuk menghindari terjadinya sengketa informasi adalah badan publik harus menyediakan informasi yang informatif gitu ya. Nah, kemudian kembali kepada Pak Aswino ya, bagaimana sih agar implementasi keterbukaan informasi publik ini di badan publik lebih masif lagi? Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kelembagaan ini mungkin bisa terkait dengan pentahelix seperti apa, Pak? Baik, tentu dijabarkan dari kemarin dan saat ini ketugasan kami sangat banyak begitu ya, dan itu dengan sumber daya yang masih terbatas. Jadi kami membuka dan mohon banyak dukungan kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa ikut mewujudkan keterbukaan informasi publik, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Dan di kesempatan kemarin Rakerda itu ada beberapa pihak yang sudah bersedia untuk menjalin kerjasama begitu, dari pihak kampus maupun LSM maupun kelompok komunitas ataupun tentu dari pemerintah sendiri. Misalkan nanti ada kegiatan Merdeka Belajar begitu ya, kampus Merdeka Belajar, atau kegiatan KKN ataupun mahasiswa yang melakukan magang di Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Oke, baik. Mungkin ini closing statement dari Pak Wawan ini, apa yang perlu disampaikan ini kepada publik agar lebih mengenal lagi nih, terutama KID, juga tentang informasi, juga tentang keterbukaan informasi ini. Monggo kepada Pak Wawan. Masih Mbak Ani. Ada adigium baru terkait dengan data maupun informasi. Bahwa data maupun informasi ini adalah the new oil. Ya, bahwa seolah ketika sudah mendapatkan informasi yang kita harapkan, kita yang kita ingin akses, itu sudah sudah memiliki tambang gitu ya, seperti tambang minyak. Karena dengan informasi itu seseorang bisa mengupgrade dirinya ya, bisa untuk riset, untuk menulis, untuk memberikan opini dan sebagainya, memberikan masukan ya. Karena sesungguhnya kenapa kemudian informasi itu harus dibuka, supaya masyarakat itu lebih ruang partisipasinya itu lebih terbuka. Jadi badan publik itu harus membuka informasi supaya masyarakat mendapatkan informasi. Ketika mendapatkan informasi, dia bisa memberikan masukan kepada badan publik tersebut dalam rangka, misalnya dalam konteks rangka pembangunan, dalam rangka pelaksanaan ketugasan fungsi dari badan publik tersebut. Jadi ruang partisipasi itu akan dibuka ketika badan publik itu juga memberikan ruang, memberikan informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Ya, jadi kenapa kemudian Komisi Informasi itu menjadi penting? Karena kita ingin mendorong agar badan publik itu informatif, agar masyarakat bisa lebih berpartisipatif. Ya, kalau prosesnya itu berjalan dengan baik, maka harapan kita ada akuntabilitas ya penyelenggaraan negara ini, karena ada proses atau pelaksanaan yang transparan, dan kemudian ada ruang partisipasi, sehingga hasil-hasil yang dikerjakan oleh badan publik, pemerintah misalnya, itu menjadi produk yang memiliki akuntabilitas. Itu, dari Pak Aswino, dari kelembagaan sendiri, apa yang mungkin bisa disampaikan lebih untuk pemirsa di JITV ini? Baik, pada kesempatan kali ini tentu kami tetap membuka kesempatan bagi berbagai pihak ya. Kalau tadi yang disebutkan itu kan pentahelix itu kan dari pemerintah, kemudian akademisi ataupun swasta, kemudian komunitas juga, masyarakat juga media massa. Nah itu
kami membuka diri, silahkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan maupun juga dari masyarakat sendiri yang diselenggarakan begitu. Oke, baik. Baik pemirsa JETV, demikian tadi perbincangan kita terkait KIDDIY dan juga ketugasan-ketugasan KIDDIY. Terima kasih kepada Pak Wawan dan juga Pak Aswino yang sudah membersamai kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi pemirsa JETV. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.